Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galen Imam Nugroho, NPM saya 1893107129 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi semester 5. Baik, di sini saya akan memberikan ulasan atau kesimpulan bab 1 dari buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen terbagi dari dua kata. Yang pertama dari bahasa Prancis, yaitu manager, yang berarti digunakan dengan hati-hati. Yang kedua dari bahasa Italia, yaitu managere, yang berarti mengendalikan. Dan ada pengertian dari para ahli, yaitu dari Duff dan Marcy 1998, yang mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi yang efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Sedangkan menurut Dobrin Ireland dan William 1989 mendefinisikan manajemen adalah sebuah koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistematika kepegawaian. Nah, sementara di dalam manajemen ini terdapat manajer yang melakukan kreativitas dan terjun langsung melakukan perawatan operasional dan melakukan kerja atau pelayanan kepada organisasi melalui koordinasi dan usaha yang kooperatif untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk mencapai tingkatan yang lebih baik. Nah, di dalam sebuah manajemen itu ada manajer. Lalu apa sih pengertian dari manajer itu? Nah, manajer dapat diartikan secara khusus merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah orang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin dan memotivasi sekaligus mengontrol sumber daya organisasi tersebut yang sedang berjalan. Lalu mengapa dalam bidang olahraga ini harus ada manajemen? Karena fungsi ini sangat vital sekali, di mana manajemen ini akan mengatur semua aktivitas dan kegiatan dalam organisasi bidang olahraga tersebut. Nah, dalam memanage suatu organisasi terdapat manajer, dan manajer ini dipilih tidak sembarangan dan harus selektif, di mana orang yang dipilih untuk menjadi posisi manajer ini biasanya didasari atas faktor akademik dan memiliki sertifikat untuk posisi yang akan ditepatinya, serta mempunyai keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Oke, selanjutnya ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Ada beberapa prinsip manajemen. Yang pertama adalah struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi, seorang manajer ini harus mendelegasi berbagai kebijakan yang harus ditetapkan untuk bawahan-bawahannya. Selanjutnya ada pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisasi oleh fungsi. Jadi jelas fungsi dari tanggung jawab itu berbeda-beda, jadi harus bekerja secara maksimal dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya ada rentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Yang keempat ada manajemen yang sukses bergantung pada komunikasi. Jadi jelas seorang manajer dan pegawainya itu harus menjalin suatu komunikasi yang baik dan efektif sehingga tidak terjadi diskomunikasi yang mengakibatkan kekacauan atau tidak berjalannya dengan baik suatu manajemen. Lalu selanjutnya ada koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk mengelola pengelolaan yang efektif. Yang keenam ada manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Jelas secara kalau kita menjadi seorang manajer tidak dapat mengambil suatu keputusan secara efektif, maka
keputusan yang diambil akan sia-sia atau membuang sebuah kesempatan. Selanjutnya ada staff atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Jelas, jadi seorang manajer ini disupport atau didukung oleh pegawai-pegawainya. Selanjutnya ada tugas dan hak personel. Ada otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab. Lalu tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Jadi seperti manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan manusia lainnya. Sama halnya dengan organisasi. Organisasi pun tidak bisa berdiri hanya dengan satu organisasi saja. Oke, selanjutnya ada menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagian organisasi. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan organisasi, yang kedua ada aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Selanjutnya ada mengatur unit fungsional yang mengidentifikasi menjadi unit-unit pengelola yang tepat seperti departemen. Selanjutnya ada siapkan model struktur organisasi dalam melakukan uji coba. Selanjutnya ada merevisi model-model yang diterima ke dalam input cahaya. Selanjutnya ada evaluasi desain akhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Yang kedua ada garis dan staf organisasi. Lalu yang ketiga ada struktur dan organisasi formal dan informal. Nah, organisasi formal ini merupakan sebuah organisasi yang didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan. Berarti ada tanggung jawab di sini oleh manajer untuk bawahannya bersama dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Jadi saling berkontribusi dan saling berkoordinasi antara manajer dan bawahannya. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang tidak dapat digambarkan ke dalam bagan atau memiliki perbedaan antara organisasi formal dan organisasi formal dan informal, yaitu organisasi formal bisa digambarkan ke dalam bagan dan organisasi informal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam bagan. Selanjutnya, yang keempat ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan dan olahraga. Struktur manajemen ini berada di tingkatan SD, SMP, SMA atau SMK. Jelas di tingkatan SD, SMP, SMA atau SMK ini berbeda-beda cara pengorganisasiannya, tapi strukturnya hampir sama. Yang pertama ada organisasi dan struktur penjas di SD, SMP, SMA, SMK ini pasti berbeda. Yang kedua ada pengawas sekolah. Ketiga bidang eksekutif kurikulum dan instruksi. Yang keempat ada bidang eksekutif SDM sumber daya manusia dan pelayanan jasa. Selanjutnya ada bidang keuangan dan pelayanan bisnis manajer di sekolah. Selanjutnya ada prinsipal ini hampir setara wewenangnya itu dengan pengawas sekolah. Yang selanjutnya ada supervisor, selanjutnya ada direktur, yang selanjutnya ada konsultan olahraga pada pendidikan menengah, yang kelima ada struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Yang mana komponen terdapat ada 4 komponen di dalam struktur organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi ini. Yang pertama ada instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang selanjutnya ada program keguruan, selanjutnya ada program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Yang terakhir ada program khusus tingkat di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya ada administrasi olahraga. Kita mulai dari pengertian administrasi, yaitu adalah merupakan pelayanan kegiatan tata usaha kantor, yaitu berupa pelayanan pengetikan komputer, pelayanan surat menyurat, dan lain-lain sebagainya. Pengertian administrasi terbagi dua, yaitu antara ada secara sempit dan secara luas. Yang secara sempit adalah di sini dimaksud tinjau dari lingkup kerjanya, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis menulis, mengetik, surat menyurat, agenda, kearsipan, lalu pembukuan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut ditinjau dari secara luas, dilihat dari sudut pandang, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada proses, yang kedua ada fungsi atau tugas, dan yang ketiga ada keperantaan atau institusi. Kita mulai dari proses. Proses ditinjau dari keseluruhan proses yang
akan dicapai, mulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, dan proses pengawasan sampai tercapainya tujuan tersebut. Yang kedua ada fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas di sini, fungsi dan tugas dari sebuah manajemen itu berbeda-beda. Seperti contohnya manajer dan bawahannya. Bawahannya ini memiliki anggota-anggota lain yang mana tugasnya pasti berbeda-beda dan fungsinya pun berbeda-beda. Selanjutnya ada keperawatan atau institusi. Adalah melihat kegiatan dalam usaha lembaga melakukan aktivitas tertentu. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi di sini adalah yang dilakukan oleh manajer kepada bawahannya atau kepada anggotanya, harus memotivasi agar bawahannya bisa bekerja dengan semangat dan giat. Yang pertama ini, manajer harus secara aktif dan dengan sengaja memotivasi bawahannya. Manajer harus memahami kekuatan dan kelemahan sendiri sebelum berupaya merubah perilaku orang lain. Contohnya seperti itu. Lalu dari beberapa pengertian dapat disimpulkan, dari beberapa teori administrasi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan perilaku manajer dalam menyusun atau memanajemeni perusahaan yang dimilikinya atau dikelola. Oke, selanjutnya ada kinerja. Kinerja ini berasal dari pengertian performa atau hasil kerja atau prestasi kerja, yang mana akan dilihat hasilnya setelah kita melakukan pekerjaan. Jadi kinerja itu adalah kombinasi antara usaha, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dicapai seorang dan tidak terpisahkan dari kepuasan, motivasi, dan reward atau penghargaan. Lalu selanjutnya ada membuat keputusan yang bijak. Jelas di sini seorang manajer ini harus membuat atau mengambil keputusan yang bijak dalam melakukan atau mengambil langkah untuk perusahaannya agar lebih maju. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Yang mana yang pertama ini ada pemahaman. Nah, pemahaman di sini adalah manajer harus paham dulu apa masalahnya sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah penetapan. Penetapan di sini adalah langkah yang diambil ini harus tetap, tidak goyah atau tidak gampang mudah mengambil keputusan yang banyak. Selanjutnya ada semangat. Semangat di sini adalah seorang manajer harus semangat dalam menentukan pilihan dan menjalankan pilihan tersebut, serta harus menyemangati bawahannya bahwasanya kita itu harus mampu. Selanjutnya ada norma-norma atau landasan atau standar. Jadi jelas ada norma-norma atau aturan-aturan yang harus dijalankan. Yang kelima ada kebenaran dan fakta memiliki arti yang sama dalam mempengaruhi cara membuat pilihan. Jadi kita harus tahu kebenaran dan fakta-faktanya. Jadi tidak asal memilih, asal mengambil kesimpulan, udah seperti ini, kita langsung begini aja, tidak bisa. Jadi harus ada norma-norma atau kebenaran dan fakta yang harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya ada informasi yang berupa opini atau keyakinan dan bujukan merupakan bahan dalam proses pembuatan keputusan. Jadi jelas kita harus melakukan atau menerima opini-opini atau keyakinan atau bujukan dari orang lain sebagai pertimbangan untuk membuat suatu keputusan. Oke, saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman, yaitu apakah teman-teman pernah menjadi seorang manajer di suatu manajemen organisasi di mana tempat kalian berada, entah itu di organisasi kecil, entah itu organisasi besar, dan pengalamannya itu seperti apa? Nanti bisa diketik atau ditulis di komen jawabannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.